Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, seperti yang kemarin telah kita umumkan bahwa pada pekan ini kita akan melakukan kegiatan upgrade skill class yang digunakan untuk menambah pengetahuan dan kemampuan kita dalam menggunakan program aplikasi Adobe Photoshop yang tentunya ini dapat kita gunakan dan kita implementasikan tentunya dalam sebuah karya desain. Nah, seperti pada judul yang saya buat, yaitu mengimplementasikan penggunaan tab tools pada Photoshop. Nah, desain grafis ini memiliki beberapa unsur, tetapi kita coba mempelajari secara sederhana di mana yang kita gunakan ya atau yang jawaban yang akan saya berikan yaitu menggunakan prakteknya saja sehingga teman-teman dapat memahami penggunaan-penggunaan pada unsur desain grafis yang digunakan dalam program aplikasi Photoshop. Sebelumnya, sebelum kita mempraktekkan penggunaan type tool pada program aplikasi Photoshop, kita akan mempelajari tentang desain grafis terlebih dahulu. Oke, pada part ini, sedikit kita akan membahas dan menjawab pertanyaan-pertanyaan umum tentang desain grafis. Jawaban yang saya jabarkan tidak terlalu menggunakan jawaban akademis, namun bersifat praktis yang disederhanakan melalui beberapa literasi yang telah kami baca dan kami pelajari dan dilakukan secara teori maupun secara praktek. Nah, desain grafis itu adalah proses pemikiran yang diwujudkan dalam suatu gambar. Ini secara sederhananya. Media dan sarana desain grafis ini kita lihat dibagi menjadi beberapa. Ya, contohnya di sini ada 5. Ya, media cetak contohnya yaitu ada poster, brosur, buku, stiker, sampul atau cover, leaflet, tas belanja, misalkan kartu nama, majalah, koran. Nah, selanjutnya ada media luar ruangan. Nah, teman-teman, produk desain grafis pada media luar ruangan ini bisa berupa digital maupun bisa berupa media cetak. Nah, contohnya spanduk, standing banner, billboard, neon box, baliho, ya bahkan desain yang diterapkan pada mobil box misalkan. Nah, saat ini kita banyak sekali melihat kendaraan-kendaraan yang boxnya itu eh, terdapat gambar-gambar gitu. Hasil desain berupa teksnya atau brand dari perusahaannya dan sebagainya. Selanjutnya, desain grafis juga dapat kita terapkan pada media elektronik. Contohnya pada televisi, film, internet, handphone, komputer, radio, bahkan saat ini di media internet itu bisa kita gunakan unsur desain atau misalkan penerapan desain grafis ini pada media sosial. Oke, media dan sarana desain grafis selanjutnya yaitu pada tempat pajang atau display seperti floor stand ya atau etalase. Nah, ini banyak kita temui-temui misalkan di pertokoan, kawasan industri, kawasan perdagangan gitu dan sebagainya. Ada juga pada special offer. Nah, seperti pada kaos, topi, payung, gelas, souvenir gitu. Bahkan mungkin beberapa produk-produk yang bisa kita terapkan desain grafis di dalamnya. Nah, teman-teman, ada sebuah catatan kaki, karena perkembangan teknologi dan informasi, desain grafis bisa merambah ke bidang animasi, multimedia, web design, dan bahkan ke game atau interaktif media. Atau juga ada desain grafis juga masuk juga ke dalam pembelajaran media interaktif. Nah, sebelum kita mempraktekkan type tool, kita telah mengenal apa itu desain grafis secara praktis. Lalu kita akan mengenal ya mendefinisikan dari program aplikasi Photoshop yang akan kita praktekkan. Adobe Photoshop adalah perangkat lunak yang banyak digunakan untuk pengeditan gambar raster, desain grafis, dan seni digital. Nah, Adobe Photoshop menggunakan layering atau layar-layar berlapis yang memungkinkan kedalaman dan fleksibilitas dalam desain dan proses pengeditan.
serta menyediakan alat pengeditan yang kuat, yang ketika digabungkan mampu melakukan apa saja. Nah, di dalam adobe.com, if you can dream it, you can make it with Photoshop. Oke, di dalam unsur desain grafis terdapat yang namanya tipografi atau teks. Dalam desain, tujuan dari penempatan tipografi tidak hanya sekedar untuk meletakkan sebuah teks, tapi untuk menggunakannya secara efektif dalam berkomunikasi dan menyampaikan pesan melalui desain. Nah, teks ini ya, meliputi jenis, ukuran, susunan, warna, jarak dari font yang digunakan. Jadi, antar huruf satu dengan huruf yang lain bisa kita atur jaraknya. Bahkan antara baris satu dengan baris yang lain juga sama, bisa kita atur jaraknya. Desainer juga menggunakan tipografi untuk membuat bentuk dan menyampaikan mood atau nuansa yang diinginkan. Nah, teman-teman, untuk mempraktekkan type tool pada Photoshop ini, ya, kita bisa melihat bagaimana type tool itu nanti dibagi menjadi 4 macam. Ada horizontal type tool, vertical type tool, horizontal type max tool, dan ada vertical type max tool. Nah, nanti akan saya berikan PDF dari PPT ini, tetapi lebih maksimal jika teman-teman bisa menyimak video ini secara runut, sehingga dapat memahami pembelajaran yang kami sampaikan. Selanjutnya, mari kita praktekkan penggunaannya dalam desain grafis menggunakan Adobe Photoshop. Oke kawan-kawan, di program aplikasi Adobe Photoshop ini kita akan membuat area kerja baru. Nah, contohnya, sekarang cara membuat area kerja baru pada Photoshop, kita bisa menggunakan menu File, New, atau shortcut-nya langsung CTRL-N. Misal, kita ingin membuat tampilan pada Instagram misalkan. Nah, di Instagram kita bisa menggunakan beberapa rasio. Misalkan rasio 1:1 atau rasio 16:9 atau rasio 4:3 atau juga rasio untuk Instastory misalkan yaitu 9:16. Nah, teman-teman, selain pembuatan desain untuk Instagram, kita juga bisa membuat desain dengan penerapannya di media cetak. Misal, ini sebagai contoh. Nah, contoh kita misalkan menggunakan program aplikasi Photoshop untuk spanduk. Nah, untuk spanduk, standarnya itu 3 meter ya, dikali 1 meter. Nah, di mana panjangnya 3 meter dan ketinggiannya yaitu 1 meter. Tetapi pada program aplikasi Photoshop ini tidak ada meter, maka itu kita bisa menggunakan ukuran sentimeter, yaitu 300 cm. Ya, ini untuk panjangnya. Dan tingginya misalkan 100 cm. Nah, resolusi yang kita gunakan, karena gambar yang kita buat ini cukup tinggi, maka kita bisa menggunakan 72 dot per inch saja. Tetapi, jika teman-teman ingin menggunakan skala pembuatan spanduk, maka kita bisa menggunakan skala 1:10.
di mana 1 meter diwakili oleh 10 cm, namun resolusinya harus lebih tinggi. Contohnya, width-nya kita gunakan 300 dibagi 10 jadi 30 cm, lalu ketinggiannya jadi 10 cm. Nah, karena berbanding 10, maka tidak disarankan untuk desain yang di bawah 1 meter. Jadi kalau desain di bawah 1 meter, lebih baik menggunakan ukuran pada umumnya saja. Nah, jika kita menggunakan skala seperti ini, maka desain ini akan lebih kecil. Maka resolusinya yang harus kita naikkan, atau kepadatan warna pada suatu gambar. Nah, kita bisa naikkan misalkan yang tadinya 72 dot per in, kita bisa naikkan menjadi 300 dot per in. Nah, ini teman-teman. Sebagai contoh, misalkan kita ingin membuat desain tipografi pada rasio yang lebih kecil, yaitu 1:1 misalkan. Misalkan untuk Instagram dengan resolusinya yaitu 1:1, ukurannya adalah 1080 pixel dikali 1080 pixel. Nah, ini kalau 72 terlalu kecil nih. Maka itu resolusinya bisa kita naikkan, misalkan 150 misalkan. Gitu. Atau mungkin 200. Nah, seandainya kalau kita jadikan sentimeter, oh ternyata dia 13 cm ya. Jadi ukurannya tidak terlalu cukup besar. Nah, ini bisa kita implementasikan misalkan dalam bentuk pixel dan resolusinya misalkan 200 per in, pixel per in atau dot per in, atau kita buat yang lebih kecil misalkan 150. Dengan color modenya, karena kita gunakan untuk tampilan monitor, maka kita bisa gunakan RGB ya. Karena Instagram ini kan bukan media cetak ya, tetapi media digital. Nah, kita gunakan rasio misalkan 1:1, yaitu 1080 pixel dikali 1080 pixel dengan resolusinya adalah 150 pixel per in. Kalau sudah, kita pilih OK. Nah, ini dia tampilan dengan resolusi 1:1. Selanjutnya, teman-teman, kita akan menyisipkan teks di dalamnya. Nah, cara menyisipkan teks di dalam area kerja ini yaitu kita mengaktifkan Type Tool. Selanjutnya, kita akan coba misalkan menuliskan tipografi. Nah, contoh tipografi. Nah, kita buat, aktifkan Type Tool-nya. Nah, di sini kalau kita klik kanan, di sini ada horizontal type tool, vertical type tool, horizontal type mask tool, terusnya ada vertical type mask tool. Nah, ini kita bisa lihat di sini ya. Nah, ini dia. Horizontal type tool, vertical type tool, horizontal type mask, dan vertical type mask tool. Oke. Nah, kita gunakan horizontal type tool. Oke, contohnya terus kita coba besarkan. Misalkan di sini kita ketik adalah tipografi. Oke, jenis teks ini bisa kita lihat pada baris properti. Saya misalkan menggunakan Myriad Pro. Nah, kita akan berkreasi dengan satu teks saja. Contoh tipografi. Nah, ini seperti ini. Ada juga kita bisa berkreasi teks yaitu dengan satu huruf saja. Contohnya, misalkan kita ketik T, tipografi, lalu kita besarkan menggunakan move tool, ya kita ambil sudutnya agar presisi. Karena saya menggunakan CS6, kita tekan tombol
Shift. Nah, misal, ya ini kita satu-satu, kita bisa buat tipografi. Oh iya, terus kita buat lagi teksnya. Oke, untuk mengganti warna teks, kita bisa aktifkan type tool, ya. Aktifkan type tool-nya, seleksi layer-nya, misalkan huruf I-nya, lalu kita ganti warnanya pada baris properti. Misal. Oke teman-teman, karena teman-teman saya rasa sudah mahir dari membuat teks ini. Nah, kita bisa menduplikasinya secara langsung. Kita lihat di layer, kita bisa klik kanan pada layer, lalu kita pilih duplikat layer. Selanjutnya pilih OK. Nah, kita pindahkan. Nah, itu ya, untuk menduplikat layer, atau kita mengcopy paste layer. Yang selanjutnya, ada cara lain. Misalkan, saya aktifkan Move Tool, terus selanjutnya kita tekan tombol Alt, lihat, posisi kursor menjadi 2. Nah, kita akan klik kiri tahan, kita geser. Nah, itu. Ya. Selanjutnya kita coba putar, karena fungsi move tool ini adalah menggeser, memutar objek, ya, mengubah dan memperbesar kecil objek. Aktifkan tab tool lagi, kita klik pada objeknya, misalkan kita ketik typo. Ya. Grafi, ini kita menggunakan Alt lagi, aktifkan tab tool, kita klik lagi. Kita bisa atur besar kecilnya. Oke, ya kita sudah buat teksnya seperti ini. Selanjutnya teman-teman, kita bisa berikan efek, ya, misalkan menggunakan blend option. Kita akan gunakan blend option atau gini aja, layer style, kita misalkan memberikan drop shadow atau bayangan. Nah, ini contohnya, kita bisa atur opacity-nya, ya kan? Kita bisa atur besar kecilnya, ya. Tapi pastikan desain yang kita gunakan terlihat indah di mata kita, dilihat enak di mata orang lain juga sama. Karena ketika kita mendesain bukan hanya untuk kita, tetapi untuk klien kita. Kita bisa copy. Nah, kita bisa terapkan ke layer yang lain. Paste layer style di huruf P, paste layer style misalkan di I, saya paste layer lagi di sini. Paste layer style untuk huruf O. Oke. Selanjutnya kita bisa susun lagi, aktifkan lagi tab tool, atau kita menggunakan shortcut T bisa. Typo. Grafi. Tipografi. Kita akan menggunakan huruf I yang merah. Kita gunakan huruf I yang warna hitam. Nanti ini karena huruf I-nya ada di belakang, kita bisa geser menggunakan keyboard. Nah, begini teman-teman, kita telah mendesain secara sederhana, yaitu tentang tipografi. Yang ini bisa kita grup, aktifkan Move Tool, kita seleksi objek yang ini, lalu kita grup dengan cara
Ctrl G saja. Itu jadinya grup. Oke. Selanjutnya, agar ini rata, kita bisa klik layer grup ini misalkan. Lalu kita tekan tombol CTRL. Lalu kita sambil menekan tombol CTRL, kita seleksi grup, tipografi, dan background. Lalu kita pilih nih, rata, tengah. Ya. Oke, itu teman-teman. Nah, di dalam sebuah buku dari Indiria Maharshi, MSN, bahwa setiap font memiliki nyawa dan memiliki arti. Oke, kita akan buat di sini. Setiap font memiliki nyawa dan arti. Ya, kita blok, lalu kita rata tengah. Kita bisa merata tengahkan dengan background. Jadi, layer yang ini, teks, setiap font memiliki nyawa dan arti, bisa kita seleksi dengan layer background dengan menekan tombol Ctrl, lalu kita buat rata tengah. Nah. Oke, ini dia teman-teman, pemanfaatan teks, pemanfaatan type tool, ya, dan beberapa efek nih di layer style, agar desain yang kita buat semakin menarik. Lihat, objek di sini hanya berupa teks saja. Kita bisa tambahkan dengan objek-objek yang lain, misalkan menggunakan shape, ya, seperti ini. Tuh. Kita bisa tambahkan biar kelihatannya cukup menarik. Oke, demikian part 1 penggunaan type tool pada program aplikasi Photoshop. Ingat, semoga bermanfaat. Oke, setiap teks jika ingin, sebelum kita tutup, setiap teks jika kita ingin mengubah warnanya, pastikan aktifkan type tool. Ya. Lalu, ini aktifkan type tool dulu. Lalu kita seleksi objeknya, kita seleksi objeknya menggunakan move tool, lalu aktifkan type tool, lalu kita atur warnanya. Tuh. Oke, teman-teman mungkin bisa memahami ini. Ya, ini adalah pewarnaan teks pada tipografi. Nah, terusnya juga dengan type tool ini, ya teks yang kita buat, kita bisa warnai tadi menggunakan layer style juga. Contohnya, saya akan membuat gradasi antara warna merah tua dengan warna merah yang mungkin agak sedikit muda, atau mungkin lebih ke warna orange. Misalkan di kata-kata, setiap font memiliki nyawa dan memiliki arti. Kita pilih, ya kita aktifkan move tool, seleksi, ini objeknya. Nah, ini kelihatan point ini nih. Point ini agar kelihatan, saya aktifkan ini, show transform control dan auto select. Sehingga terseleksi secara otomatis. Nah, kalau kita nonaktifkan, tuh ya. Nah, pewarnanya kita coba. Saya misalkan menggunakan gradient overlay, warna gradasi, antara warna merah tua dengan warna yang orange ya, yang agak lebih terang. Nah, setelah kita aktifkan gradient tool, terchecklist, lalu kita klik objek ini, ya. Lalu kita pilih ini, klik, ya. Setelah kita klik, kita ubah warnanya di sini. Kita lihat, ya sudah ada perubahan. Oke. Nah, ini kalau sudah, kita pilih OK. Selanjutnya kita pilih warna yang ini, yang putih. Kita buat perubahan, kita kasih warna yang lebih agak terang. Nah, itu dia. Warnanya sudah lebih terang, kita turunkan lagi sedikit. Nah, kalau sudah, kita pilih OK. Jika sudah sesuai, kita pilih OK lagi. Jika kita ingin menambahkan stroke color, maka teman-teman bisa kita pilihkan stroke. Sini nih. Nah, lihat, ada garisnya.
Misalkan saya bikin garisnya putih, saya tambahkan drop shadow. Nah, kelihatan pembatasnya. Opacity-nya saya naikkan, biar semakin tajam. Blend modenya saya buat normal, misalkan, biar semakin tajam. Lalu size-nya bisa kita perbesar, split-nya kita bisa perbesar. Ya, biar objeknya semakin tajam. Kira-kira seperti itu. Ya. Oke, ini dia penggunaan type tool dan pewarnaan baik menggunakan property bar maupun menggunakan layer style. Ya, bisa menggunakan property bar ya atau menggunakan layer style. Itu. Yang di sini kita menggunakan layer style tadi. Oke. Demikian untuk part 1 penggunaan type tool dan pewarnaannya pada objek. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.